Daripada beli Denza, kayaknya lebih lucu kalau beli mobil satu ini seperti Bapak Ringo Agus Rahman di sini. Kayak gimana keseruannya mobilnya? Ikutin terus video. Mas Ringo? Yes, Mas Briano, Mas Bubur Ayam Racer. Gue panggil apa? Terserah Anda. Oh. Terserah Anda. Jadi Mas Bri. terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir ya di studio kami ini Dengan sangat di tengah senang hati. kesibukannya promo film terbarunya ya. Oh ya. Iya nggak pakai kaosnya. Nggak pakai kaosnya. Harusnya pakai kaosnya. Benar. Esok tanpa ibu 22 Januari. Oh, iya, Film benar. keluarga. Benar, film. Jadi dari anak kecil bisa nonton ya. Benar. Karena kenapa itu sengaja saya membawa mobil keluarga. Oh benar, cocok. Tapi kita hari ini akan membahas kenapa Mas Ringo beli ID Buzz, terus udah berapa lama berarti pakainya? 6 bulan. Udah pernah rusak atau belum? Yes. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Dan Yes. di antara harga mobil ini kan sebenarnya banyak mobil keluarga Pilihan lain lainnya. banyak. Ya. Tapi kenapa kita milihnya tetap ID Buzz? Saya jawab langsung. Oh iya boleh. Ya. Saya adalah korban nostalgia. Nostalgia apa? Bapak kan nggak pernah punya VW. Betul, tapi waktu kecil saya mengidam-idamkan VW. Karena kalau buat orang-orang yang tinggal di Bandung, dulu kan berseliweran. Klub VW, dari mulai VW Kodok, terus Dakota, ada Karman, Gia, banyak. Benar. Dan kenapa saya membeli ini? Karena saya tidak sanggup membeli yang baru. Tidak sanggup membeli yang lama. Ya. Karena sudah mahal ya. Yang bisa lebih mahal yang lama itu. Betul. Jadi akhirnya membalas dendam itu dengan beli ini. Beli yang baru. Ini Ya. Mas Ringo FYI itu sudah kepengen beli mobil ini kira-kira setahun sampai 2 tahun sebelum beli mobil. Betul. Karena Mas Ringo sudah nanya-nanya ke gue, itu ID Buzz gimana, ID Buzz gimana, Ya. ya kan? Sebelum masuk resmi itu udah nanya-nanya kan lo? Udah. Jadi pertemuan pertama dengan ID Buzz secara fisik ya, Hah? 2019 waktu itu pernah ada di Jepang di sebuah mall. Gua nggak sengaja masuk itu mall, masih konsep, masih yang bukan gini bentuknya. Udah kelihatan kuning putih juga, kuning silver kalau nggak salah. Pas ngeliat lagi diputerin, Wedian, mobil VW. Akhirnya dari situ kayak, waduh, gua akan berjodoh nggak ya? Akan berjodoh, ternyata berjodoh. Oh berarti 6 tahun nungguinnya ya? Iya. Ini kan 2025 kan? 2025 betul. Wow. 2025. Dan Mas Ringo ini menjadi pembeli pertama ya? Awal-awal betul. Ya Dari ATPM. Ya. Yang ATPM. Ya. Jadi ini awal-awal Mas Ringo yang dapet ya kan? Kenapa pilih warna ini Mas Ringo? Karena dari mulai awal ngelihat dari konsep segala macam ada warna kuningnya selalu. Oke. Ada warna kuningnya selalu dan ternyata pas diproduksi sekitar waktu IU tuh kalau nggak salah masuk di 2024 ya di Indonesia apa 2023 2024 lah gitu. Harganya masih mahal ya. Harganya mahal terus yang masuk awal-awal tuh selalu warnanya ini. Oke. Warna kita bisa bilang kuning apa hijau lah ini ya. Jujur ini warna apa sih sebenarnya? Lemon, warna lemon sama putih ini two tone ini terus gua langsung jatuh cinta. Jatuh cinta. Dan Betul. ini warna lucu ini sudah terlindungi oleh UPPF ya. Jadi sudah Ya. dua mobilnya Mas Ringo dulunya pakai UPPF. Ya? UPPF semuanya. Luar biasa. Semua. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kalian pengen cari PPF bisa loh ke UPPF. Mas Ringo. Ya. Ini tuh yang emang lo tahu nih speknya yang mana? Oh tahu dong. Oh, tahu ini ya? adalah long wheelbase. Oh, ini long Sementara wheelbase. yang masuk ke Indonesia ATPM adalah long wheelbase. Oke. Gitu. Ini sekali cas lu bisa berapa jauh pakai ini? Kalau secara NEDC itu 480. Oh, hafal ya? 480 km. Oh, cocok jadi reviewer mobil saya. Cocok. Kekurangannya basah, Mas. Oh iya, Karena hujan. Karena hujan. Karena Jujur hujan. tadi kita mau syuting kan tiba-tiba hujan. Iya, tadi kan? kering saya bawa, ya. Benar. Jadi ini yang long wheelbase. Iya. Padahal sebenarnya Mas Ringo hanya berempat sebenarnya ya. Enggak, iya. Oh, Keluarga berempat, tapi kan dengan tamu dan segala macam. Baevi. Ada 5 minimal. Benar. Makanya Mas Ringo butuh mobil keluarga seperti ini dan akhirnya memilih ini. Betul. Kita mungkin ke sebelah boleh kali ya? Boleh. Jadi ini kalau kita lihat teman Sebelah mana sih? Sebelah sini, sebelah sini. Kan sebelah sana juga bisa. Ini kameranya cukup gak ini? Ini gede banget loh soalnya. Oke. Yes. Nih. Jadi ini mobilnya panjang banget ya. Sekitar hampir 5 meter. Lo so far pakai ini Jakarta ini kan lega banget kan? Betul. Ya kan? Lega banget. Lega banget. Dan kayaknya lingkungan rumah Anda pun jalan juga gede-gede. Iya. Gede. Iya. Pakai ini susah nggak? Mas meremehkan. Ini pernah ngegasruk. Karena sebenarnya putaran roda ini nggak sebanyak mobil biasanya. Alias Gitu. radius putar. Radius putarnya itu gue memang harus membiasakan di awal-awal ya. Jadi kadang-kadang memang ada gasrukan kecil lah, makanya saya memakai ini nih pelindung. Oh, ini tambahan? Tambahan. Oh, itu tambahan. Iya, kalau dibuka kelihatan keroposan. Oh, ini emang ada pelindung pelek Gasruk. gini? Ada dong. Oh, saya baru tahu. Nanti saya kasih tahu tempatnya. Oh, bagus, Iya. bagus. Berapa kayak gini, Mas?
puluhan ribu? Semua mobil empat-empatnya berapa ya? Sejutaan gitu? Iya, sejutaan. Oh, ratusan ribu. Oh, gue baru tahu. Ternyata ada solusinya, guys. Gue juga baru tahu kalau Solusi buat mobil-mobil yang kalau misalnya lihat dari sini ternyata kan rodanya nyamping banget. Oh, nah. Gitu. Yes. ID Buzz ini bisa 7 orang yang ini. Ya, 6. Karena ada 2 ya. tengahnya captain seat. Benar. Gitu. Cuma kalau mau dipaksain sampai 12 juga bisa. Cuman karena gede. Ini mungkin bisa buat bawa motor towing jangan-jangan. Bisa, karena yang menarik dari ID Buzz ini di kursi row ketiga ini bisa dicopot. Bisa dicopot jadi bisa space-nya gitu. Space-nya Coba. gede. Kita boleh lihat ke dalam row kedua dulu nggak? Boleh dong, Mas. Kita lihat ke row ini gimana cara bukanya? Buka ini aja dan terlihat UPVC rapi. Wah, rapi Tapi ini sekali. saya memakai ini ya karena anak saya kan cenderung karena masih kecil makan apa segala macam. Saya lapisi dengan kain-kain yang juga sudah bernoda ya kalau dilihat-lihat. Kenapa kuning? Menyesuaikan aja sama ini. Ini kan hijau. Iya betul, tapi warna yang serupa nggak dapat. Nggak dapat ya? Iya. Ngerti dong. Oh, iya. Gitu Boleh. aja nggak ngerti Iya, nih. masuk. Ya masuk. Masuk. Ya. Mau saya temani? Boleh. Bedanya adalah dengan yang waktu IU, selain di waktu itu IU harganya mahal, hampir 2 kali lipat, nggak ya lebih mahal lah ya. Dulu belum ada jendelanya yang di row kedua, jendela geser. Emang ini maksudnya? Iya, Ini geser. sama smart roofnya juga belum ada. Oh, ini smart roof ya? Ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ini tidak ada tirainya, Tidak ada. tapi tidak kelihatan atasnya ya. Betul. Jadi ini smart roof yang tadi kita bisa cobain dipencet langsung bening. Langsung tiba-tiba bening bisa ngeliat keluar. Nah, ini banyak yang bertanya nih Mas. Kalau atap kayak begini, panas nggak? Enggak. Karena yang gua salut lagi dari VW ini AC-nya benar-benar dingin. Di beberapa tipe mobil listrik mungkin yang gua rasa ya, ini adalah salah satu yang dinginnya lumayan cepat. Jadi ini kalau lihat semua sampai ke belakang, AC-nya. AC-nya ada semua, terus suhunya oke. Jadi nggak pernah terganggu sama panas dari atas. Ini mejanya emang gini ya? Mas Ya emang cuma segini kok. Iya. Jadi emang segini. Emang cuma gitu Iya, doang. benar. Jadi Itu kalau makan pun miring ya? Iya. Itu cuma buat ini fungsinya. Ini adalah buat orang yang gerata kalau denger musik suka gini-gini. Enggak dong. Ini kamu ya bisa. Oh, Nah, bisa. gini. Oke. Jadi Ya. ini buat gini-gini Tapi gitu memang ya? nggak sesolid yang ada kebanyakan. Jadi cuman tatakan kalau yang berat banget, apakah laptop? Gue sih tidak menyarankan ya. Bisa, Kayak tapi sih susah sih. ya masih gerak-gerak gini nggak solid bek gitu loh. Dan ini interiornya putih memang ya? Nah, kalau dulu yang IU sama yang banyak di negara, dia menyesuaikan, Mas. Ada yang kuning sama two-tone juga, kuning putih gitu. Yang masuk Indonesia, yang warnanya selaras dengan mobilnya, two-tone, itu ada yang hijau Tosca tuh, sama ini juga hijau Tosca, sama yang biru gelap. Itu juga kursinya two-tone. Nah, yang kuning yang warna bodinya ini gue suka ini, pilihan dalamnya cuma putih sementara. Jadi ini putih agak repot ya? Iya, buat orang-orang celamitan seperti keluarga kami. Betul, karena saya sudah melihat beberapa coret-coretan. Iya, Di betul, belakang coretan pun, anak-anak. ya Iya. kan? Jadi emang sudah cukup repot ya. Betul. Saya boleh coba duduk di belakang? Boleh. Nah, salah satu kebanggaannya adalah di belakang, di row 3 itu adalah memiliki space yang masih. lega ya? Mundurin Oh, iya. lagi, Mas. Iya. Ini bisa ditidurin lagi? Bisa. Lewat samping. Lewat samping. Ya, tuh. Oke. Jadi posisi yang nyaman. Oh, lega ya di belakang ya? Ya kan? Lega. Sebaiknya saya nyalain AC aja ya. Oh, iya benar. Iya, keren nih. Oh, ini nyala AC-nya ya? Oh. Ya. Nah, ini berarti AC-nya sebelah kiri bisa 20, sebelah kanan atau sama? Bisa beda. Tergantung di suasana lo mau dinginnya segimana. Oh, gitu. Ya. Ya bener, AC-nya dingin. Dan gue suka dari mobil ini salah satunya adalah row 3-nya beneran nggak basa-basi. Ada mobil sejenis yang di row ketiganya itu basa-basi. Sempit. Sempit sekali. Ya, ini enggak, ini lega sih. Ini lega. Tapi balik lagi, ini captain seat biasa, bukan pilot seat yang ngatur semuanya dari sini. Oke, Ya. nah jadi seperti bisa ini kayak handrest ini cuma sebelah kiri doang ya, cuma dalam Ya. doang. Ya. Sisi sebelah sana nggak ada. Betul. Iya kan. Tapi Apa? ada VW Boss Edition. Bos. Jadi kalau manajer nggak boleh naik. Oh iya biasa. Manajer tuh bos loh. Oh, berarti bos. Oh, iya, benar-benar. Ada juga yang udah ada pilot seat. Gitu. Ya. Customernya VW sendiri. Ya, jadi ini lega
Even dengan baris ketiga up pun kayaknya bagasi cukup bawa koper nih. Cukup. Itu ada terbukti saya nanti mau kerja udah bawa koper. Koper besar pun bisa. Benar. Jadi emang kenapa banyak artis memilih mobil-mobil seperti ini? Karena emang seharian itu mesti bawa baju banyak ya. Kebetulan. Iya kan? Dia lega untuk bawa perlengkapan banyak. Kalau bawa baju apa segala macem. Gitu. Jadi ini beneran lega. Kemarin Ya. kita habis nyobain Xpeng-nya punya Roy. Ini lebih lega sih memang. Masa sih? Lebih inilah. Mungkin kalau mewah mungkin Xpeng lebih mewah sih. Xpeng lebih panjang. Benar. Ini lebih tinggi. Ini lebih Ya. tinggi, benar. Sama di baris kedua ini, kalau misalnya kursi dilipat, belakang semua dilipat, jadinya rata segini mas sampai belakang. Oh, Spesial benar. lebih gede lagi. Benar. Ya. Ini kan 1 komaan ya harganya ya? 14. Ya, 1495. Ya, benar. Ya, sama Xpeng mirip lah ya. Lo pernah paling jauh pakai ini kemana Mas Inggo? Hai, banget jauh banget. Sampai kemana? Bandung. Wah, luar biasa. Ngecas sekali doang. Nggak sekali. Sebenarnya nggak perlu ngecas juga gue bisa. Cuman pengen aja di Bandungnya langsung jalan-jalan, nggak usah cari Oh benar. colokan lagi. Jadi di hampir seluruh rest area itu udah ada ultra fast charging. Benar. Jadi ngisi itu kurang dari setengah jam udah full. Benar. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian depan boleh? Boleh. Masnya mau yang kanan kiri? Saya yang di kanan kalau boleh. Boleh. Jadi saya ke dari kiri ya. Boleh. Ini keluar tinggal gini aja ya. Kebetulan saya tuh selalu nyetir mobil ini. Saya nggak pernah. Jadi cara bukanya gimana? Ya ini ada dua pilihan, bisa sini dan bisa pencet sini. Oh gitu. Iya, ada atau ini. Nah, benar. ngebukanya selalu kaget emang. Iya. Iya. Kencang sih suara Kencang. gitu ya. Iya. Ini hal pertama yang unik adalah mobil ini itu punya tombol rem yang lucu gitu. Bener. Kalau rem dia pause, kalau jalan dia play. Kayak di Spotify gitu. Coba injek si pause-nya itu. Nah, biar ademan. Nah, Nah, itu selalu bunyi khasnya. Dung ding ding ding. Itu. 97% 508 kilo ya. Iya, kalau di situnya harusnya sih nggak nyampe Lebih. karena gua ini semalam ngecasnya sampai 100, biasanya gue cuma ngisi sampai 80. Tapi 97% ini tidak selalu dia berubah-berubah nggak range? Berubah tergantung dengan gaya nyetir kita. Nah, jadi ini ada beberapa perbedaan teman-teman. Ada mobil listrik yang range-nya, jadi berapa ratus kilometernya lagi itu ada yang dynamic, artinya dia selalu berubah-berubah. Kalau kalian lagi nyetir irit, dia range-nya naik sendiri. Tapi ada juga mobil listrik yang tidak berubah teman-teman. Jadi dia hanya mengikuti kalau 97% pasti 500 kilo. Ya. Setelah berapa persen pasti segini. Jadi mobil listrik itu beda-beda juga cara ngitungnya teman-teman. Namun ada kalau misalnya itu kan ada drive sama B ya. Nah, kalau kita set di B, waktu itu pernah gue coba dari Lembang turunan tuh nambah sekitar 9%. Jadi setiap pengereman dia akan nge-charge. Benar. Nah, Engine ini brake ya apa sih? Iya, kurang. engine brake kalau di mesin itu engine brake. Iya. Oh, jadi ini interiornya lega ya? Lega. Interior lega, ke depan masih panjang. Saya pun kesulitan untuk mencapai ujung depan Ngapain ini. udah pas sampai ujung ngapain? Mau ngapain? Iya, cuma pengen aja. Karena gitu, kadang-kadang oke. orang iseng, boleh dong. Kok dia mati sendiri? Karena tadi pencet. Karena kita tidak memakai ini. Oh. Betul. Coba pencet lagi. Nih. Iya. Oke. Nah, ini layar tengah juga gede banget, guys. Iya. Ini bisa ngapain aja di sini? Macam-macam. Kita bisa melihat dari sini, ya ADAS dengan segala macam. Kalau kita coba lihat ADASnya di sini, switch out the ignition, dah. Nah, ada exterior light ngatur, mirror segala macam. Interior ini bisa diatur cakep ya. dari sini juga. Seatsnya nanti kalau ini ada pemanas, yang tentu di Jakarta tidak terpakai. Bener. Oh, ini ya pemanas ya? Ya, itu pemanas Ini juga. volume. Pemanas setir juga ada. Itu volume. Kalau lagi nyalain musiknya, jadi ini masih ada shortcutnya. Kalau misalkan mau ganti hembusan anginnya, Hembusan angin. mesti masuk dulu ke dalam. Climate langsung. 4 ini terus nanti segala macam modenya bisa diatur. Ya. Ini Ya. lumayan banyak juga yang bisa diatur, yang harus diatur dari layar lumayan banyak ya. Seperti misalnya kalau kebutuhannya kan cuma AC, ini udah ada semua. Oh iya. Volume juga dari sini Kalau atau dari spion setir. nggak ya? Spion masih di tombol fisik ya di sini. Masih, ya, spion masih di tombol situ. fisik. Ini ADAS-nya lengkap ya? Adasnya ya
ada biasa sih lengkap ya. Oh jadi dia kalau nggak pakai seat belt dia mati sendiri. Dan ini Buat minuman. ID Bus sih salah satu yang terkenal adalah mereka banyak banget kompartemennya. Ini juga bisa dicopot? Itu juga bisa dicopot ya? Bisa pindahin ke belakang. Hah? Bisa dong. Oh jadi tengahnya ini bisa dicopot? Bisa. Bisa dibawa pulang? Bisa. Nah, Tuh, copot. Nah, udah nih. Udah. Oh, iya. Udah gua pasang lagi. Benar. Gitu. Ini beli mobil juga termasuk duit receh ini? Termasuk. Oh, termasuk ya? Termasuk. Bagus. Nah, kalau misalnya Masnya bawa handphone jatuh ke sini, tolong jangan biasakan ambil sendiri, hubungi pemilikmu. kayak di pesawat ya. Kalau jatuh ya. Iya, Nah, iya. ini tadi yang dibilang smart roof ya. Iya. Jadi bisa diapain nih? Begitu. Oh, walaupun tetap agak sedikit kayak berembun gitu ya. Ya kan Kayak- hujan tadi. Oh iya, Kayak nggak ada- clear banget. nggak clear banget. Benar. Jadi ini nggak deh. Nah. Wah. Nah, Rusak nggak kalau disering-sering gitu? kayaknya nggak ya. Harusnya sih nggak. Oh iya. Ya. Saya takut rusak. Dan ini transmisinya semuanya di sini. Ya, Parking, ya. drive, neutral, reverse sama B yang brake itu teman-teman. Betul. Posisi nyetir so far enak gak? Kalau gua enak. Ini menurut gua salah satu mobil yang posisi gua terenak. Kayak Begitu ya. Kaki gua nggak pernah pegal di paha, enak. Terus dia ada ininya, ada apa? Ini Walaupun manual itunya ya. Seatnya bisa di adjust, thigh supportnya, Buat- support pahanya. Betul. Terus pergerakannya tinggal bisa diatur dari situ. Seatnya juga Ada- elektrik. Iya. Audio enak gak? Audio enak, tapi ini audio standar ya. Menurut gue cukup karena kemarin gue nyobain punya temen gue ada yang lebih enak lagi sialan ya. Apa? Apa ya? Oh, si Geely EX5 itu soundnya bagus banget loh. Ini Harman Kardon kan? Iya. Ini Harman Kardon. Ya, tapi ini gede mobilnya rasanya ya. Gede, sampai belakang gede. Jadi emang untuk kalau biasa bawa mobil kecil kayak gue kan sebelumnya pakai mobil kecil ke sini agak butuh adjust lagi lah beberapa waktu, tapi nggak lama juga. Sisanya udah terbiasa sekarang. Dan yang menariknya lagi, Mas Ringo ini sekarang mobilnya di rumah full listrik. Betul. Gara-gara mobil ini Iya. jadi full listrik. Ya. Nanti akan kita tanyanya kenapa. Sambil jalan-jalan boleh? Boleh dong. Yuk. Oke. Mari kita jalan nyobain. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan ya. Yes. Oke. Oh, tuh ada light bar-nya di situ ya. Iya. Nah, ini gede sekali mobilnya. Kiri. Ini gede banget ya. Gede ya? Ternyata. Terus, Aman masih kiri. ini gede banget mobilnya ke belakang. Kerasanya gede ya? Dan di kamera pun terlihat sangat-sangat besar. Masa sih? Benar. Oh, ini radius puternya jauh ya. Iya. Yes. Kalau kayak Xpeng X9 itu roda belakangnya dia ikut belok. Ya. Jadi lebih lincah rasanya. Kalau gue tuh ini nggak tahu kenapa, mungkin ini karena mobil listrik pertama gue ya. Jadi pas pindah ke sini kok fun sekali memakainya. Terus lama-lama pas udah kebiasaannya enak, ya enak aja. Buat gue tuh nyaman banget. Sampai akhirnya Mas Ringo ini menjual mobilnya Iya. untuk menjadi full listrik di rumah ya. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya Benar. tuh sama kok seperti kebanyakan orang yang gue belum percaya sama listrik karena nunggu dulu kali ya, nunggu di luaran udah rame, lihat beberapa review segala macam sampai tapi mobil ini pengecualian karena dari bentuknya aja tuh gue kayak nggak peduli ini listrik kah, ini mau hybrid kah, ini mau mesin biasa, gue pengen. Gitu. Jadi emang ini mobil yang dibeli karena looks-nya ya. Iya, karena korban nostalgia. Gue Dan- nyebutnya gue adalah korban Tuh, nostalgia. dan kebetulan ternyata jadi listrik. Betul. Habis itu lo jadi tertarik sama mobil listrik. Betul. Karena waktu akhirnya ini mobil listrik satu-satunya, ternyata ini jadi mobil daily. Yang mobil biasa malah nggak kepake, yang mobil ICE itu. Karena pertama mungkin keuntungannya mobil listrik salah satu adalah hemat biaya operasional. Setelah lu punya charger sendiri di rumah jadi lebih praktis. Udah gitu, apalagi ya? Ya muat sekeluarga sama enak aja, tarikan juga enak karena ini torsinya ada di 500-an. Torsinya besar sih. Iya tuh. Ini belum mode yang sport ya? Sudah cukup. Ini Ini- segini aja udah enak. Iya. Segini aja udah enak. Nah, lo tadi bilang kan katanya kalau mobil listrik menjadi lebih hemat. Emang lo sempat ngitung nggak? Oh, ngitung banget tuh tidak, tapi sekarang kan, tapi ini kita nggak ngomongin belakangannya ya, belakangnya ketika mau dijual apa segala macam ya. Nggak. Operasional aja. Operasional aja. Operasional sehari-hari gua 2 mobil listrik sekarang. Kalau gua ngisi token listrik untuk Khusus yang ngecas. ngecas, 1 juta aja kayaknya nggak habis deh.
Sebulan. Sebulan nggak habis. 2 mobil listrik. 2 mobil. Oh sekarang Mas Ringo 2 mobil listrik, satu lagi itu adalah BYD BYD Sea Lion. Iya, Ini terus juga udah pakai UPPF. oh iya, juga pakai UPPF rapi. Tetep. Udah gitu kan kalau dulu tuh, sekarang tuh kalau misalnya gua ngeluarin ngecas gitu ya, di atas 100.000 tuh udah ngerasa 100.000 ya gitu loh, kayak ngisi di mall apa di mana. Tapi dulu tuh kayak kita ngisi mobil biasa 300.000 aja nggak berasa mahal. Ya, 300.000, 400.000 tuh hampir setiap minggu kali ya, satu mobil tuh. Malah kalau yang mobil diesel itu Pertamina Dex ngisi tuh bisa 600-700 minggu gitu kalau mobil aktif dipakai ya. Benar. Ya, Jadi gitu. ini lo merasakan lah ya keiritannya ternyata ya. 1 juta 2 mobil ternyata tidak habis gitu ya tokennya ya. Iya, praktis lah, praktis. Benar, ya. Praktis ya kan. Dan kita akan kembali ke pertanyaan awal. Yes. Kenapa akhirnya ID Buzz dibandingin tadi ada Xpeng, ada Denza, Iya, Alphard tentunya. betul. Kenapa ini? Selain di luar looks, apakah ada? Kita looks sudah tahu lah ya, kalau lo suka banget. Apakah ada alasan lain? Ada. Apa? Dari semua mobil yang lo sebutin tadi, satu-satunya menurut gua yang cocok dibawa sendiri adalah mobil ini. Oke. Iya. Karena kalau yang lain cocoknya disetirin. Disetirin. Karena kan gua sama bini gua nyetir sendiri. Gua nggak punya driver, Benar. semuanya. Dan pilihan yang paling cocok, kira-kira paling enak menurut gua sekali lagi adalah mobil ini. Gitu. Kalau yang lain vibe-nya cocoknya disetirin. Disetirin kayak Alphard tentu ya kan. Benar. Karena memang mereka mengutamakan di row keduanya adalah nyaman sekali buat penumpang. Benar. Dengan pilot seat, semua pengaturan ada di row kedua. Kalau ini kan enggak. Benar. Ini pasti ini gua, ini istri gua, ini anak-anak. Dua Benar. ini. Malah ini karena lagi mau dibawa ke lo, tadinya di belakang itu dilipat, belakang gue isi kasur. Kasur. Oh. Untuk cuman perjalanan singkat, anak-anak suka sekali di kasur empuk yang sudah gue sesuaikan dengan ukuran belakang. Benar. Ini gue suka nih nyetir ini. Iya. Dan tenaga mobil ini gede dan tentunya berat karena mobil listrik beberapa Benar. mobil seperti ini, tapi akhirnya jadi sangat-sangat terasa ringan. Ya karena torsinya besar. Torsinya gede, benar. Dan pertanyaan berikutnya sebenarnya yang gue penasaran juga, lo udah 6 bulan ya? Iya. Dalam 6 bulan ini so far gimana Mas? Pakai mobil listrik yang notabene kan di Indonesia ini mobil listrik bisa mobil Cina. Iya. Ini adalah mobil Jerman. Iya. Gimana tuh reliability-nya? Gua pribadi ya, kalau buat keluarga gua ini sempurna lah dari segala macam. Keluhannya, oke. Apakah ini mobil sesempurna itu? Enggak juga, pasti ada beberapa kekurangan. Tapi kekurangannya bisa sangat gua terima. Seperti kalau misalnya mau ngelihat kekedapan suara, ya ini lumayan kedap, tapi nggak sekedap yang lain. Terus kaki-kakinya kalau Mas Bri tentunya tahu suspensi Jerman seperti apa. Ini ada perubahan kalau misalnya ada mode Eco, ada normal, comfort, atau sport, ya kan. Nah dia berubah juga tuh suspensinya sesuai dengan modenya. Nah di mode comfort ini, menurut gue berharap suspensinya bisa lebih empuk lagi. Benar, karena ini kerasa guys, emang ini kayaknya kalau dibandingin kayak Xpeng gitu sama Alphard kayaknya itu lebih nyaman sedikit lah ya. Iya, kalau Xpeng tuh air suspension benar. Alphard agak mirip-mirip lah, tergantung yang mana. Tapi dia juga kalau di mode sportsnya enak, agak keras dan enak lah menurut gua gitu. Tapi ngempuk ngayun gitu enggak. Iya benar, gitu. Ini tidak mengayun kayak mobil-mobil yang di kelasnya lain lah. Benar, tapi karena kalau menjadinya lebih pede buat ngebut. Benar. Kalau di jalan tol. Benar. Nah, terus saya butuh fokus di sini. Oh iya. Ini karena cukup agak aman kecil. kok, tuh jauh. Sensor pun tidak berbunyi. Saya takut. Terus waktu itu gue pernah ada permasalahan, gue jujuran ya. Pernah ada permasalahan error di software, di mana softwarenya itu nyala, ada warning, ada beberapa warning yang ternyata dipicu sama airbag error. Oke. Gitu. Airbag error sehingga gue harus bawa ke bengkel dulu untuk ngeliatin semuanya. Ada memang part yang diganti gitu. Tapi garansi kan? Garansi. Udahnya garansi dan gue puas sekali sama pelayanan dealernya. Oke. Jadi kalau VW elektrik itu terpusat di VW Peak untuk servisnya. Oh wow, di Pantai Indah Kapuk. Benar. Walaupun di tempat lain juga bisa. Tapi maksudnya di VW Peak itu ada gudang baterai segala macam. Nah udah gitu gue dikasih mobil pengganti. Mobil penggantinya juga dikasih ID Buzz juga, warna biru waktu itu. Udah gitu boleh pilih mau mobil ID Buzz, mau apa ya?
kemarin Tijuan atau Tijuan segala macam itu boleh pilih. Jadi gua nggak merasakan kesulitan lah ketika mobil ini masuk. Nah, ketika itu selesai, udah beres. Jadi tuh sekali-sekalinya mobil ini masuk bengkel itu ya? Itu aja, dan udah gitu udah akhirnya sisanya udah balik normal lagi. Jadi gua masih kekurangan yang wajar dan udah habis itu nggak pernah ada kenapa-napa lagi. Udah gitu yang paling gua kesel lagi adalah kalau ini ya, kan ini tuh ada emergency brake gitu kan. Benar. Kalau kita makan di rumah makan tenda gitu, kalau kita mundur kan banyak motor-motor yang tiba-tiba nyerobot. Nah itu kadang bisa ngerem mendadak gitu loh. Oh, oke. Di collision warningnya terlalu Iya. sensitif sepertinya ya buat di Agak Indonesia. beberapa sensitif. Bisa gue matiin, tapi kalau misalnya gue matiin nanti sensornya akan hidup memperingati kita kalau emergency brake-nya masih nyala. Benar. Gitu. Ini sebenarnya bukan masalah hanya di VW ini aja. Beberapa mobil juga ya. Beberapa mobil yang punya fitur seperti itu memang dikalibrasinya kan di negara yang maju. Iya, setuju. Cina, Jerman, Iya. yang lebih tertib. Bener. Nah di sini kan sangat kita tahu sangat tertib Banget. banget. Jadi Iya. memang perlu dikalibrasi ulang. Iya, yang disesuaikan. Tapi saya takut ya kalau dikalibrasi ulang dengan situasi di sini, jadinya malah tidak terlalu sensitif. Benar. Jadi malah kayak Takutnya. bingung deh ini. Iya. Apa ini? Tapi Negara akhirnya apa gue menerima. Nggak apa-apa, tinggal gue yang menyesuaikan. ini? Benar. Balik Jadi- lagi. Jadi memang mobil listrik pertama lo ini itu ini dan lo butuh adjustment sedikit lah ya Iya. sana sini lah ya. Adjustment kebiasaan lah. Terus cruise control Oh iya. itu juga kalau kita coba di jalan tol menarik karena halus gitu loh. Halus. Ngikutin mobil depan menarik lah untuk perjalanan jarak jauh. Walaupun gue jarang pakai ya karena gue adalah penyetir mobil klasik banget, dimana kalau ada mobil tuh ngerem tanpa kontrol dari gue nggak nyaman. Oke. Gitu. Kalau mobil depan ngerem terus kita memelan itu juga kayak kalau bukan kontrol dari gue kok rasanya sampai sekarang tuh gue masih nggak nyaman. Betul. Iya. Berarti lo jarang pakai adasnya kok gitu ya? Jarang, karena pemakaiannya masih dalam kota. Pun kalau di tol dalam kota, gue lebih seneng gue yang kontrol. So far sih mobilnya sih nyaman. Walaupun bener kayak lo bilang tidak senyaman yang di kompetitornya. Tapi makanya kalau buat nyetir sendiri, ini yang cocok kayaknya. Iya, Bener. gitu. Cocok untuk itu sendiri. Kalau kenyamanan apa ya? Kalau tadi tuh ngomongin apa kaki-kaki ya, gue malah suka bentukan kaki-kaki yang gini yang nggak terlalu empuk. Jadi apa ya? Kalau ngebut apa tuh pede gitu loh, kerasa apa ya? Ya gitulah gitu rasanya tuh yang mungkin yang mengendarai lebih paham. Jadi sebenarnya di kelas yang 1,5 M ke bawah ini ada ID Buzz, ada Xpeng, Denza. ada Denza, ada Maxus kalau nggak salah. Iya, Maxus. Alphard setelah diskon. Iya. Ini salah satu opsi yang desainnya paling lucu memang ini. Iya. Kebetulan. Setuju. Paling warna-warni. Karena dia juga mendapatkan Best Design Award ya. Benar. 2025. Jadi, kalau kalian memang mementingkan kenyamanan duduk di belakang, mungkin opsinya ada yang lain. Tapi kalau Benar. buat nyetir sendiri lucu-lucuan, ya kan? Ini emang paling lucu sih. Iya. Benar. Dan kalau kan gue selalu nyetir, anak gue di belakang, buat anak gue sih tidak masalah karena dia kan perjalanan selalu pendek ya, nggak pernah keluar kota jauh-jauh banget. Jadi tidak pernah ada keluhan lah dengan mobil Nur ini. Kami menyebutnya Si Nur. Nur nih ya. Ya. Nur. Ini adalah Nur Hayatun. Kalau satu lagi? Satu lagi Purwasih. Jadi antara Purwasih. Nur dan Pur. Ya ya. Itu inspirasi namanya dari mana ya? Nggak tahu, tiba-tiba nyangkut aja. Kalau Nur Hayatun memang karena warna kuning, saya pikir seperti matahari. Nur Hayatun sendiri artinya adalah cahaya kehidupan. Oh, wah luar biasa. Kalau yang itu Purwasih karena biar enak aja, Nur dan Pur. Benar. Iya. Jadi ketika nama mobil-mobilnya Baba ini semua nama Indonesia, anak-anaknya nama luar negeri semua ya. Saya lihat ya. Kebetulan ke situ. Bjorka dan Mars ya. Bjorka dan Mars. Yang Benar. ini Pur dan Nur. Jadi Benar. kebiasaan pakai apa? Nur. Pakai apa? Pur. Oh gitu. Ya. Cocok sekali, cocok sekali. Iya. Jadi Mas Ringo terima kasih sudah boleh nyobain ini ID Buzz-nya. Dengan sangat senang hati. Kalian jangan lupa nonton film terbarunya Mas Ringo ya. Esok tanpa ibu 22 Januari di bioskop. Dan kalau kalian cari PPF, boleh cobain GPPF. UPPF tentu terpercaya dan sangat tergaransi. Itu yang paling penting. Benar. Tergaransi. Tergaransi. Yes. Oke. Jadi jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.